Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya ingin mengawali perbincangan kali ini dengan kisah yang saya alami langsung ya. Sekitar 3 hari yang lalu, saya kena tipu. Sebenarnya sih jumlah uangnya tidak banyak, hanya puluhan ribu. Tetapi ada yang bikin saya itu nyesek gitu. Jadi ceritanya saat itu saya sedang belanja di salah satu toko, tiba-tiba ada orang datang dengan tampang yang amat sangat memelas, usianya sudah lumayan lah sekitar 50-an begitu, menunjukkan tampang miskin, tampang tidak punya apa-apa, sehingga dia minta-minta gitu kan. Ya nalurinya ingin berbuat baik sih, ya tak kasih aja uang tidak seberapa sebenarnya. Tetapi ternyata teman-teman sekalian, apa yang terjadi setelah itu, tidak berselang lama, saya lihat orang ini berlalu dari tempat itu dengan naik sepeda motor yang sangat bagus, dan menurut saya sepeda motornya lebih bagus dari punya saya. Nah, ini bagi saya ada persoalan yang unik. Apa itu? Ini persoalan mentalitas gitu ya, persoalan mentalitas. Jadi mereka rasanya rela berstatus miskin yang penting dapat duit gitu. Misalnya kita ingat kisah atau ini terjadi pada saat pemerintahan Pak SBY ketika beliau menggulirkan kebijakan BLT, bantuan langsung tunai pada saat itu. Nah, ternyata begitu BLT itu akan diturunkan, ini bisa dicek ya di berita di media sosial, ternyata eh, orang ya yang tadinya sebenarnya ya aman-aman saja, hartanya ya lumayan cukup meskipun tidak disebut dengan kaya begitu, tiba-tiba ikut antri untuk mendapatkan BLT yang kalau tidak salah saat itu sekitar 300 ribuan begitu. Padahal yang antri pakai sepeda motor bagus dan seterusnya. Jadi sampai-sampai Badan Pusat Statistik itu sampai merasa begitu kok menjelang pembagian BLT data kemiskinan itu menjadi sangat melonjak banyak gitu. Bahkan mencapai 2 kali lipat. Jadi kan ada persoalan mental bangsa ini yang memang cukup akut kalau ini dibiarkan gitu. Apalagi kemudian mental semacam itu tanpa sadar didukung oleh kebijakan-kebijakan negara yang tidak mendidik. Satu contoh nih misalnya, kalau kita ketemu pemilu ya, mau pemilihan presiden, gubernur atau sekarang ini yang mau mau hadir di tengah-tengah kita itu adalah pilkada serentak gitu ya. Ada banyak para calon itu yang salah satu kampanyenya, program yang ditawarkan itu hal yang sangat menggiurkan. Apa itu? Misalnya pendidikan gratis gitu ya, pendidikan gratis yang ditawarkan. Nah, seolah-olah ya, seolah-olah dengan menawarkan pendidikan gratis itu akan membantu masyarakat, nanti semua akses pendidikan bisa diakses secara mudah oleh masyarakat dan seterusnya. Padahal sebenarnya logikanya sederhana saja. Pertama, rasanya sih impossible ya, pendidikan kok gratis. Pendidikan itu pasti mahal. Pasti mahal. Dihitung saja, satu, biaya gedung, dua, biaya untuk membeli buku, tiga, biaya untuk seragam, empat, biaya perawatan ini dan itu, lima, biaya untuk menggaji guru, kemudian dana untuk kegiatan sekolah, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kalau itu kemudian dikatakan gratis, rasanya itu sesuatu yang terlalu mengada-ada atau terlalu memaksa. Kenapa kenapa bisa demikian? Ini kasus real beberapa saat yang lalu ada seorang teman guru cerita bahwa di SMP di mana dia berkecimpung di sana itu ini sekolah SMP ini sekolah negeri ya. Ketika mencoba menyodorkan kepada para wali murid untuk memberikan istilahnya semacam infak lah, besarannya juga tidak besar padahal ini sebuah sekolah yang sangat favorit. Kenapa? Karena dana yang dikucurkan dari negara, dana bos dan lain-lain itu sebenarnya jika dihitung secara rasional kan tidak mengcover untuk
mendanai serangkaian kegiatan dan juga operasional yang dirancang oleh sekolah. Sehingga jalan satu-satunya itu adalah menarik dari siswa. Ternyata yang terjadi adalah meskipun angka yang diminta itu tidak terlalu besar, itu masyarakat menolak ya, dengan alasan pungli lah, dengan alasan ini dan itu, padahal sebenarnya sebagian besar dari mereka adalah orang-orang yang sangat berkecukupan gitu. Apalagi kemudian sekarang misalnya ya, menggratiskan sekolah, padahal kan kita juga secara rahasia umum ngerti lah bahwa sebenarnya negara ini untuk saat ini belumlah cukup mampu untuk bisa membiayai sekolah-sekolah yang ada di seluruh Indonesia gitu kan. Hutangnya makin banyak, mencapai di atas 8.000 triliun misalnya. Kemudian jumlah sekolah kita juga luar biasa, belum lagi sekolah-sekolah swasta begitu kan. Nah, artinya sebenarnya memaksakan mengambil kebijakan pendidikan itu harus gratis itu sesungguhnya justru menghadirkan problem baru. Selain gratis itu adalah hal yang sangat tidak mendidik ya. Saya ambil contoh, Australia misalnya itu pernah mengalami situasi semacam itu. Kan salah satu suku asli di Australia itu adalah suku Aborigin ya. Ada satu riset yang menjelaskan suku Aborigin itu dulunya punya tingkat survival, bertahan hidup itu sampai 90% ketika mereka menghadapi beragam situasi. Tapi ketika negara pada saat itu membuat sebuah kebijakan yang kalau di Indonesia itu ya mirip seperti BLT itu, ternyata kemudian suku Aborigin ini turun, tingkat survival-nya tinggal sekitar 10%. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa kehidupannya harus bergantung kepada negara gitu kan, karena negara sudah menjamin dan seterusnya, ya kan. Dalam konteks Indonesia, bukankah stabilitas ekonomi kita sangat tidak menentu, ya kan? Kemampuan anggaran kita juga sesungguhnya belum settle amat, belum sehebat negara-negara maju begitu. Kemudian juga problem mentalitas masyarakat kita yang cenderung ketika dalam bahasa Jawanya didulang itu, dia akan menggantungkan hal semacam itu. Maka sebenarnya gratis itu sekali lagi dalam pandangan saya itu sesuatu yang tidak mendidik. Sekolah ya memang harus mahal, hanya problemnya yang bayar siapa, kan itu kan. Tapi sekolah itu harus mahal. Karena kalau tidak mahal, maka mohon maaf ya misalnya digratiskan, maka biasanya ujung-ujungnya ya pelayanan seadanya, kualitas mengajarnya juga sekenanya, begitu kan. Pelaksanaan pendidikan yang ada di sekolah-sekolah kita juga akhirnya ala kadarnya. Jadi sebenarnya mestinya langkah yang harus diambil adalah bukan kampanye menggratiskan pendidikan, gitu kan. Justru mestinya yang harus didorong itu adalah taraf ekonomi plus daya beli masyarakat yang harus ditingkatkan dengan beragam kebijakan dalam bidang ekonomi yang itu bisa menaikkan tingkat ekonomi masyarakat. Jadi kalau masyarakat ini secara finansial ya, secara keuangan itu cukup, artinya mereka untuk kehidupannya cukup, bahkan sisa, bahkan bisa nabung, sebenarnya sekolah semahal apapun itu tidak masalah selama mahal itu berbanding lurus dengan kualitas layanan, gitu kan. Kita kan sebenarnya sudah banyak nih contoh-contoh sekolah-sekolah swasta begitu di Indonesia yang kualitasnya sangat bagus, apalagi kayak sekolah-sekolah dasar itu kan banyak sekali yang kualitasnya bagus, dikelola secara profesional, bayarnya sangat mahal, toh ternyata banyak masyarakat kita yang benar-benar ngantri untuk mensekolahkan anaknya di sana. Mahal loh, nggak gratis sama sekali. Tapi kenapa bisa banyak ya? Karena mereka yang memasukkan anak-anak di situ adalah orang-orang dengan tingkat ekonomi yang bagus dan dia sadar betul bahwa biaya yang mahal itu berbanding lurus dengan kualitas layanan yang baik gitu kan.
Nah, artinya begini, teman-teman sekalian, rasanya hal-hal yang gratis itu dalam konteks kita bernegara hari ini ya, bermasyarakat hari ini, itu lebih pada mendorong masyarakat untuk terus bermental miskin, untuk terus bangga dengan kemiskinannya. Tidak kemudian lahir ya, lahir sebuah sikap mental mandiri yang itu sebenarnya sikap mental semacam itu jauh lebih dibutuhkan di tengah persoalan badai ekonomi yang tidak menentu semacam ini. Gitu ya. Jadi eh, ini saya kira yang harus dipikirkan bareng-bareng ya, dipikirkan ya para pemangku kebijakan begitu, dan tentu kita harus mendorong kesadaran masyarakat bahwa sebenarnya yang dibutuhkan itu bukan mental untuk terus bersandar kepada negara. Ya, kalau negara ini selalu mampu, kalau tidak, lalu bagaimana? Jadi mestinya yang ditumbuhkan adalah sikap mental untuk bisa mandiri, survive begitu ya, kemampuan bertahan hidup, ya kan? Dalam waktu yang bersamaan terus menghimpun hal-hal positif, energi-energi positif, potensi positif yang ada dalam masyarakat itu sehingga tidak lagi kehidupannya itu menggantungkan pihak lain lah ya. Jadi tidak lagi menunggu sekolah itu gratis, tidak lagi menunggu kesehatan gratis ya, ini dan itu gratis dan seterusnya. Saya kira ini sesuatu yang perlu banget dikaji ulang sehingga sekian tahun ke depan kita menginginkan masyarakat kita ini adalah masyarakat yang tampil menjadi entitas masyarakat yang hebat, yang mandiri dan tentu saja cerdas berkemajuan. Sampai ketemu pada obrolan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.